Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu belajar dari rumah. Semoga anak-anak ibu masih semangat untuk belajar, walaupun belajar dari rumah. Anak-anak hebat, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, mudah dipahami, dan bermanfaat untuk kita semua. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Anak-anak ibu yang pintar dan hebat, pagi ini kita akan belajar tema 2, kegemaranku, subtema 4, gemar membaca. Muatan PPKN KD 3.3 dan Bahasa Indonesia KD 3.1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menceritakan pengalaman membaca bersama anggota keluarga. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan gambar tentang jarak yang tepat antara mata dan objek bacaan. Anak hebat, muatan yang pertama adalah PPKN KD 3.3. Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Untuk materi kita adalah kegemaran setiap anggota keluarga. Mari kita buka buku tematik halaman 154. Ayo membaca. Membaca bersama keluarga. Udin suka membaca. Udin membaca buku cerita. Ayah suka membaca. Ayah membaca koran. Ibu juga suka membaca. Ibu membaca majalah. Membaca bersama keluarga sangat menyenangkan, seperti keluarga Udin. Di sini Udin suka membaca buku cerita. Ayah suka membaca koran dan ibu suka membaca majalah. Apakah kamu suka membaca? Nah, anak-anak, jadi setiap anggota keluarga memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Ada yang suka menggambar, ada yang suka membaca, ada yang suka menyanyi, dan ada juga yang suka menulis. Kita harus saling menghargai setiap perbedaan kegemaran anggota keluarga, supaya dapat hidup rukun dan damai. Selanjutnya di halaman 168, ayo menulis. Menceritakan tentang kegemaran keluarga. Kegemaran dalam keluarga bermacam-macam. Ada yang gemar menggambar, ada yang gemar membaca. Bacaannya pun berbeda-beda. Ada yang gemar membaca koran, ada yang gemar membaca majalah, ada pula yang gemar membaca buku cerita. Ayo kita membaca. Dengan membaca, pengetahuan kita menjadi lebih luas. Anak-anak, kalian bisa ceritakan pengalamanmu. Pengalaman membaca bersama keluarga. Lalu, bagaimana perasaanmu? Senang ya bisa membaca bersama keluarga. Kebersamaan dalam keluarga harus kita syukuri. Untuk tugas pertama kalian ada di buku LKS halaman 74.
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tulisan berdasarkan teks bacaan kegemaran keluarga Reno. Dan yang kedua adalah Bahasa Indonesia KD 3.1. Menjelaskan kegiatan persiapan membaca permulaan, jarak antara mata dan buku dengan cara yang benar. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar posisi duduk yang benar saat membaca. Untuk materi kita hari ini adalah jarak mata ketika membaca. Anak-anak, sudahkah kamu memperhatikan jarak mata ketika membaca? Kita harus menjaga jarak antara mata dengan buku. Hal ini untuk menjaga kesehatan mata. Ketika membaca, tubuh duduk tegak, jangan berbaring atau tengkurap. Posisi tubuh tengkurap ketika membaca buku cepat membuat mata kita lelah. Jarak mata dan buku juga jangan terlalu dekat. Kemarin sudah Bu Guru jelaskan bahwa jarak mata ke buku minimal 30 cm. Membaca juga harus dilakukan di tempat yang terang, karena ruangan yang gelap dapat merusak mata saat membaca. Anak-anak hebat, sekarang mari kita buka buku tematik halaman 159. Ayo berlatih. Siti membaca buku cerita. Siti menjaga jarak antara mata dan buku bacaan. Siti berusaha menjaga kesehatan mata. Menjaga kesehatan mata adalah bentuk syukur kita atas nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu diberi mata yang sehat sehingga kita bisa melihat. Selanjutnya, tunjukkan gambar cara membaca yang benar dengan memberi tanda centang di bawah gambar. Perhatikan contoh gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama ada Siti. Siti sedang membaca buku. Bukunya ia letakkan di atas meja, sehingga jarak antara mata dengan buku tidak terlalu dekat. Apakah gambar Siti ini menunjukkan cara membaca yang benar? Ya, tepat sekali. Gambar Siti ini menunjukkan cara membaca yang benar. Maka kita beri dengan tanda centang. Untuk gambar yang kedua, di sini ada Dayu. Dayu sedang membaca, namun posisi dagunya ia letakkan di atas meja dan bukunya juga diletakkan di atas meja, sehingga jarak mata dengan bukunya sangat dekat. Apakah gambar Dayu ini termasuk cara membaca yang benar? Tidak ya anak-anak, karena Dayu membaca dengan posisi jarak mata dan buku terlalu dekat. Maka kita beri dengan tanda silang. Untuk gambar yang ketiga dan keempat, kalian bisa tentukan gambar yang mana yang menunjukkan cara membaca yang benar atau tidak. Untuk tugas kedua kalian ada di buku LKS halaman 77. Ayo berlatih. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan cara membaca yang benar. Kalau sudah selesai tugasnya, jangan lupa kalian foto dan kirim ke WA guru kelas kalian masing-masing. Ibu tunggu sampai pukul 8 malam. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa esok hari. Pesan Ibu, rajinlah belajar, jagalah kesehatan, dan tetaplah mematuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Salam sehat untuk kalian semua.
Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.